Industri asuransi syariah ini halal berarti Pak Wapres ya sesuai dengan keputusan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Ya, asuransi syariah itu kan berkembang sesuai tumbuh dengan operasionalnya sesuai dengan fatwa. Bukan hanya boleh, tapi sudah ada fatwanya dari Dewan Syariah Nasional tentang asuransi syariah itu. Bukan hanya fatwa, tapi juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah menempatkan ya pengawas syariahnya di masing-masing daripada perusahaan asuransi syariah. Jadi sudah ada undang-undangnya tentang asuransi syariah, sudah ada fatwanya dari Majelis Ulama melalui Dewan Syariah Nasional, bahkan sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi kesyariahannya itu sudah tidak masalah lagi, sehingga tidak menjadi sesuatu yang kontroversi lagi. Ya, ini artinya dalam sistem perasuransi syariahan di Indonesia itu sudah clear, sudah tidak ada masalah. Nah, sekarang yang sedang kita upayakan adalah bagaimana ini melakukan sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat memahami ini. Industri Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu sekalian dalam acara talk show online Asuransi Syariah. Alhamdulillah kita sudah sampai di series yang ke-7 yang diselenggarakan atas kerjasama dari Masyarakat Ekonomi Syariah dan juga Prudensial Syariah serta didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan. Baik Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati, sebelum kita mulai acara, saya mohon izin untuk terlebih dahulu membacakan peraturan dalam webinar untuk sore hari ini. Peserta diharapkan menyimak jalannya acara talk show online Asuransi Syariah series yang ke-7 ini dengan baik hingga acara nanti berakhir. Kemudian peserta yang ingin bertanya dapat mengirimkan pertanyaan melalui kolom Q&A di bawah layar monitor Anda. Pertanyaan akan dibacakan oleh saya selaku moderator pada saat sesi tanya jawab nanti. Dan informasi terkait klaim e-sertifikat, kemudian juga materi, door prize, dan pulsa reguler akan disampaikan jelang akhir acara melalui kolom chat yang berada di bagian bawah layar monitor. Nah, bagi yang punya kendala dengan koneksi Zoom, kemudian Anda bisa juga melihat kami melalui live streaming channel YouTube Masyarakat Ekonomi Syariah dan Prudensial Syariah. Tersedia door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 untuk penanya yang beruntung dan penjawab kuis yang tercepat. Peserta juga bisa memposting IG story berisi screenshot Zoom acara ini dan ringkasan materinya. Kemudian mention Instagram @prudensialsyariah_indonesia dan @mes.indonesia. Ada hadiah door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 bagi peserta yang beruntung juga kami siapkan. Nah, peserta bisa mengakses informasi, inovasi, dan kolaborasi seputar ekonomi syariah di Indonesia. Tentunya kunjungi www.syariahknowledgecenter.id. Baiklah, kita akan segera memulai rangkaian acara pada kesempatan sore hari ini, talk show online Asuransi Syariah tahun 2022. Yang kami hormati Bapak Ustadz Taufikur Rahman, SQ, selaku Ustadz Pantun, dan pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Darut Taufik Ar-Rahman. Juga yang kami hormati Bapak Muhammad Bagus Teguh, selaku pengurus Pusat Masyarakat Ekonomi Syariah. Juga yang kami hormati Bapak Awang Muda Satria, selaku Syariah Consultant Prudensial Syariah.
dan juga untuk seluruh peserta hadirin sekalian yang mengikuti Talkshow Online Asuransi Syariah series ke-7 yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih memberikan kepada kita semua nikmat kesehatan sehingga kita dapat bermuajahah, bersilaturahim untuk mengikuti rangkaian talkshow online asuransi syariah series yang ke-7, tentunya dengan tema Mindset Kaya versus Cerdas. Wujudkan pribadi tangguh, kelola keuangan dengan asuransi syariah. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang yang akan mendapatkan syafaatnya esok di Yaumul Akhir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, dapat kami informasikan bahwa total peserta yang mendaftar dalam acara ini tercatat sudah mencapai angka 1.276 peserta dengan dominasi usia peserta dari umur 21 hingga 40 tahun dan latar belakang peserta pun beragam, mulai dari komunitas, para generasi milenial, karyawan swasta, wira swasta, ibu rumah tangga, dan masyarakat umum lainnya. Baiklah hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, untuk membuka acara pada sore hari ini, marilah sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Hadirin yang kami hormati, untuk mengawali sesi inti di sore hari ini, mari terlebih dahulu kita akan sama-sama dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman SQ selaku Ustadz Pantun. Beliau juga pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Darut Taufik Ar-Rahman. Kepada Bapak Ustadz Taufikur Rahman SQ, kami silakan. Mikrofonnya Pak Ustadz. Di pojok sebelah kiri bawah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman daimaini ala rasulillah. Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwata illa billah. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا ثالث الشريكين man lam yakhun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Sadaqallahu maulana al-azim. Ikhwani wa akhwati fillah yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Jamaah talkshow online asuransi syariah, satu pantun pembuka dari saya. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Al-Fagir Taufikur Rahman. Semoga yang menyaksikan kajian kita sore hari ini terus panjang umur, murah rezeki. Amin wa ya mujibas sa'ilin. Tema kita kali ini, mindset kaya vs cerdas. Wujudkan pribadi tangguh, kelola keuangan dengan asuransi syariah. Yang juga saya hormati, tak lupa pengurus Pusat MES, Bapak MB Teguh, juga yang saya hormati Bapak Awang Muda Satria, selaku Syariah Konsultan Prudensial Syariah, serta seluruh jajarannya, pengatur acara kita yang alhamdulillah dengan begitu sigap dan energiknya sore hari ini, cepat gabus lele, cepat bagus nggak bertele-tele. Tema kita luar biasa bagus ini, mindset kaya vs cerdas. Wujudkan pribadi tangguh, kelola keuangan dengan asuransi syariah. Pantas kalau Al-Imam Syafi'i yang berusia tidak lama, beliau lahir tahun 150 Hijriah,
wafat tahun 204 Hijriah. Berarti usia beliau terhitung hanya 54 tahun. Tapi beliau ini kalau kita lihat dalam kitab-kitabnya Al-Um, dan kalau kita ambil pelajaran dari beliau, sampai beliau mengatakan sekiranya Al-Quran diturunkan tidak sampai 114 surah, tidak diturunkan sampai 30 juz, cukup satu surat saja. Surat ke-103, juz ke-30, ayat 1 sampai 3 itu sudah cukup mewakili untuk keseluruhannya. Termasuk untuk menghantarkan menjadi manusia-manusia yang mindset kaya PS cerdas ini. Beliau ini kalau kita lihat secara nasabnya biar kita makin cinta secara sejarah, nama aslinya Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi bin Sa'ib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hashim bin Mutalibi bin Abdumanaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fahir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawim bin Nakhur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Nabina Ismail alaihissalam bin Nabina Ibrahim alaihissalam. Jadi masih saudara dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Muthalib Abdul Manaf. Nah, beliau mengatakan sekiranya Quran diturunkan satu saja, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah mengawali firman-Nya dengan huruf qasam, sumpah, demi waktu. Sungguh manusia dalam keadaan merugi. Al-Imam Syafi'i mengatakan sekiranya cukup satu surah, ini udah cukup mewakili buat yang lainnya. Apa hubungannya Ustaz dengan tema kita, mindset kaya, PS cerdas, wujudkan pribadi tangguh, kelola keuangan dengan asuransi syariah. Jadi dengan Allah bersumpah demi waktu, sungguh manusia banyak merugi. Merugi bagaimana? Kita terbilang hidup di dunia, kata Nabi, umur ummati baina sitin wa sab'in. Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Sementara sekiranya kita tidak hati-hati di dalam menerima, mengkonsumsi secara finansial yang kita dapatkan dengan cara yang nggak syariah. Karena disebut syariah, berarti tentunya lawannya ada yang nggak syariah. Jadi di saat kita menyebutkan ada asuransi syariah, pertama tanamkan mindset kita di dalam hati itu harus husnuzon. Husnuzon gimana? Positive thinking berarti di saat disebutkan asuransi syariah, ada yang tidak syariah. Dan ketika tidak syariah, ini urusan finansial yang memang kalau bahasa anak zaman now, usat bil fulus, mulus, mafil fulus, alamatil manfus. Dengan fulus, mulus. Nggak ada fulus, alamatnya manfus. Ini kalau kita tidak hati-hati, lantas nggak secara syariah, ini nanti bisa berefek kalau bahasa orang tua, hana caraka datas awala. Orang tua yang makan nangkanya, anak cucu yang kena getahnya. Maksudnya, tadi di awal saya bacakan firman Allah, surat keempat, juz kelima, ayat 29. Yang dimana Allah betul-betul memesankan dalam urusan di mana kita dalam menggunakan uang, yang dari uang itu nanti kita belikan segala sesuatu termasuk jadi makanan minuman yang kalau kita masukkan sementara cara mendapatkannya dengan hanya mengedepankan untung banyak tapi tidak syariah, Allah memesankan sekali apa kata Qur'annya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil
illa an takuna tijaratan an taradim minkum ila akhir ayat. Hai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kamu sekalian memakan akan harta yang kamu dapatkan bil batil, dengan cara yang enggak syariah, dengan cara yang batil. Dah, di situ disebutkan la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa, kecuali antakuna tijaratan antara dibinkun. Kamu boleh menikmati hasil daripada ikhtiar kamu, hasil daripada yang kamu ikhtiarkan, usahakan dengan cara ajas ridho biridho. Nah, ini dari surat An-Nisa ayat 29 udah mengajarkan bagaimana kita mengkonsumsi dari hasil ikhtiar yang kita dapatkan, tapi dengan cara ajas ridho biridho. Dan ketika sudah mengedepankan ajas ridho biridho, maka sudah masuk kategori istilah keren sekarang syariah. Dan dalam hadits qudsi perihal yang namanya kalau sudah saling kita kerjasama, ya, dalam agama Islam bukan baru, sudah ada dan Nabi mencontohkan langsung. Bahkan Nabi sampai bersabda, karena ini hadits qudsi berarti Allah berfirman, Nabi yang menyampaikan, maknanya dari Allah, lafadznya dari baginda Rasulullah. Apa kata Nabi? Allah di sini menjadi betul-betul ana salisus syarikaini. Di saat kita terjadi transaksi, bahasa keren sekarang asuransi syariah, maka aku, maksudnya Allah, menjadi pihak nomor 3. Ana salisus syarikaini, aku menjadi pihak nomor 3, di mana ana salisus syarikaini man lam yakun ahaduhuma sohibahu. Selama proses transaksi tersebut di antara satu dengan keduanya, atau mungkin satu instansi dengan instansi yang lainnya, apa di situ? Man lam yakun ahaduma sahibahu. Tidak ada unsur khianat. Maka sampai Nabi menyebutkan fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Ketika ada salah satu di antaranya ada unsur khianat, ada unsur kebohongan, ada unsur kedustaan, kharajtu min bainihima, kata Nabi. Niscaya Allah yang tadinya mengaku sebagai pihak nomor 3, aku keluar dari kedua belah pihak yang sering transaksi tersebut. Nah, dari dua dalil yang saya bacakan ini, satu surat An-Nisa tadi ayat 29, kemudian dalam hadits qudsi yang tadi saya bacakan, ini buat para penyelenggara. Dan saya husnudzon ya kepada para senior-senior kita yang memang sudah mengerti pada bidangnya. Jadi pertama dari surat An-Nisa ayat 29, ajas ridho biridho. Yang kedua dari hadis yang saya bacakan, tidak ada unsur khianat, tidak ada unsur kedustaan. Nah, ini sudah 2 poin kalau kita lihat dalam hadis dan juga Quran yang saya bacakan. Nah, efeknya makanya kan disebutkan mewujudkan pribadi yang tangguh dalam ajaran Islam. Ini Masya Allah kata-kata tangguh, karena kita secara nggak langsung dengan pandai mengelola ekonomi kita secara syariah, kita sudah mempersiapkan diri untuk ke depan anak cucu kita. Karena ketika kita tidak syariah, ketika asal mengedepankan untung banyak, sementara ada yang dirugikan, kalau bahasa Quran tadi surat An-Nisa dengan cara bil batil, maka satu hadis lagi saya bacakan, ini akan berefek panjang. Apa kata Nabi? At-ta'amu bidrul a'mal. Adapun makanan itu yang kita nikmati, kita berikan buat istri, bahkan kita berikan kepada anak, bidrul a'mali, sumber dari segala perbuatan. Idza dakhala halalan fa kharaja halalan. Idza dakhala haraman fa kharaja haraman. Makanan itu sumber dari segala perbuatan. Apabila yang kita masukkan ke dalam mulut kita, ke dalam mulut istri kita, ke dalam mulut anak-anak kita dengan cara yang halal, dengan cara syariah,
fakharaja halalan, akan berimplikasi, akan berdampak pula kepada perbuatan-perbuatan yang halal. Tapi ada warning di ujung hadis ini. Idza dakhala haraman, apabila yang kita masukkan, apabila yang kita berikan dari cara yang haram, dari cara yang tidak syariah, bahkan nekat dari hasil secara Spanyol, separuh nyolong, mencuri yang bukan hak kita, atau bahasa Quran tadi surat An-Nisa bil batil, dengan cara yang batil, maka juga kata Nabi akan berimplikasi kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging diri kita, istri kita, anak-anak kita yang tumbuh dari barang yang tidak syariah, yang kita sembarangan, ternyata tidak halal, maka yang pantas memakannya adalah api nerakanya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Nah, bagaimana konsep asuransi syariah di zaman Nabi kita Muhammad SAW? Nah, di Quran, surat kelima, juz ke-6, ayat kedua. Ini ya, kalau tadi kita dengarkan, bahkan Bapak Wakil Presiden kita, yang beliau ya kita husnuzon adalah seorang doktor, profesor, juga kiai. Ya, ini saya bukan menggurui, sekedar mentaukidkan, menguatkan, untuk meyakinkan. Makanya jauh-jauh hari Nabi mengingatkan lewat firman Allah di surat kelima, juz ke-6 ayat ke-22. Memang ayat kedua bagian ujung. Di sini bentuk kata kerja yang berbentuk perintah dan bentuk katanya adat musyarakah. Jadi ada timbal balik saling. Di saat kita asuransi syariah itu nggak mungkin sendiri pelakunya. Ada subjeknya yang saling. Makanya di sini bahasa firmannya Bismillahirrahmanirrahim. Waja'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya waja'awanu, Allah memerintahkan kepada kita semua, dan saling tolong menolonglah kamu sekalian alal birri wat taqwa. Alal birri wat taqwa, dalam kebenaran dan takwa. Wala ta'awanu, Allah memberikan ultimatum ini, warning. Jangan kalian saling tolong menolong alal ismi wal udwan, di dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan takwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah sangat serem siksaannya buat yang ketika kita tidak tidak amanah, batil, tidak syariah. Ini ancamannya, ya Allah, dunia akhirat. Di dunianya nggak barokah, bahkan di akhirat buat mereka yang sekiranya bil batil, dengan cara yang nggak syariah, dengan cara yang batil, naudzubillah min dzalik, di dunianya tidak barokah, bahkan di akhirnya akan lebih celaka. Ikhwa fillah rahimakumullah. Makanya lewat kajian kita sore hari ini, saya sangat tertarik sekali. Makanya tadi dalil-dalil yang saya bacakan, ini semuanya untuk menguatkan kita, ya, bagaimana kita bisa bertransaksi, apalagi dengan namanya asuransi syariah, yang berarti kita husnuzon, ingin mengantarkan kita biar betul-betul apa yang kita dapatkan, apalagi juga untuk menolong saudara-saudara kita yang memang membutuhkan, tapi tetap tidak keluar dari koridor agama. Nah, inilah yang tadi kata Quran di ayat pertama yang saya bacakan, kata Imam Syafi'i, cukup satu surah itu sudah cukup. Saking lengkapnya pada surat ke-103, juz ke-30, ayat 1 sampai 3. Apa itu? Wal asri, demi Allah bersumpah demi waktu, sungguh manusia dalam keadaan merugi, tapi ada exception di sini. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Kecuali buat mereka orang-orang yang beriman, ya, wa amilus sholihat, berarti mereka beriman dan beramal ya soleh. Maksudnya gimana? Ya mereka cerdas
dan juga betul-betul mindset kaya cerdas seperti tema yang kita angkat sore hari ini, karena kata Nabi dalam hadis yang sahih di mana definisinya dua ciri. Ya, nanti kita tanya diri kita, apakah kita hanya sebatas punya ilmu buat minterin orang atau cerdas versi Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bahasanya Nabi menyebutkan al-kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Adapun orang yang cerdas menurut Nabi dua ciri kehidupannya. Satu, mandana nafsahu. Dia orang selalu pandai mengintrospeksi dirinya, muhasabah diri. Ya Allah, ini uang yang saya terima, ini apakah sudah secara syariah? Apakah akan mendatangkan barokah? Yang kedua, kata Nabi, wa amila lima ba'dal maut, dan selalu mempersiapkan bekal sebelum datangnya ajal. Ya Allah, dalam kesempatan yang singkat, tidak berasa sudah mau 25 menit ini saya bicara. Mudah-mudahan satu pantun ini menjadi renungan buat saya yang bicara dan juga buat saudara-saudaraku tercinta. Yuk, dengan adanya asuransi syariah ini kita bersyukur, berarti ya akan mengantarkan kita betul-betul dalam bertransaksi, juga dalam tolong menolong kepada saudara-saudara kita, tidak keluar daripada koridor agama. Bahasa pantun saya, naik sepeda cahaya redup, membawa sal dan mukena. Yuk perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir, tiada berguna. Kalau kemarin-kemarin kita belum mengerti syariah, ya semoga dengan adanya nih kajian kita, walaupun secara via online ini, betul-betul menghantarkan diri kita, karena jujur, nah bahasanya mah nebus obat kemar gorga, nebus obat kemar gonda di antara rijal penjaga toserba. Urusan taubat jangan pakai ditunda, karena ajal datang secara tiba-tiba. Terima kasih perhatiannya, maafin kurang lebihnya. Bagaimana cara membelah kalau bukan dengan belati? Kalau ada kata-kata yang salah, mohon jangan disimpan di dalam hati. Ikan belanak, ikan tongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak, ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak, ikan kakap, ikan patin adalah nama-nama ikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Ustadz, tadi berkali-kali Pak Ustadz pantun saya pengen bilang cakep gitu. Tapi takut dosa Pak Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Ini 2 poin penting yang kita harus sikapi secara bijak ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan semua makhluknya dengan kecerdasan yang berbeda-beda. Tinggal bagaimana manusia sebagai makhluk paling beruntung itu mampu memilih mana kira-kira yang harus dilakukan untuk mendapatkan kekayaan, kecerdasan dengan konsep syariah. Baik, terima kasih Pak Ustadz Saiful Rahman. Mohon izin sebelum meninggalkan virtual meeting kami, ini kami minta waktu kesediaan untuk foto sebentar saja di panelis ini. Jadi siapkan sistem terbaik. Nggak usah pantun lagi Pak Ustadz, senyum aja biar ganteng ya. Oke, Pak Teguh siap ya, Pak Awang juga siap ya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk tausiahnya pada kesempatan sore hari ini. Semoga memberikan manfaat dan keberkahan untuk acara kita pada sore hari ini. Dan Pak Ustadz juga langsung meninggalkan virtual meeting karena beliau ada kepadatan lain. Baik, sepertinya kita akan kembali ingatkan untuk seluruh peserta talkshow online asuransi syariah bahwa sertifikat acara, kemudian pulsa reguler, dan door prize acara ini hanya akan diberikan kepada peserta yang mengikuti acara dari awal sampai dengan akhir dan mengisi kuesioner lewat link yang nanti linknya akan kami share menjelang akhir webinar di kolom chat ya. Prudensial Syariah selalu memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu semuanya dengan melahirkan Syariah Knowledge Center atau yang disingkat dengan SKC. Ini merupakan sebuah kanal informasi, inovasi, dan juga kolaborasi seputar ekonomi syariah di Indonesia yang dapat diakses di www.syariahknowledgecenter.id. Nah, satu informasi lagi, tanya jawab hanya akan dilakukan lewat kolom Q&A. Jadi bukan di kolom chat ya. Jadi akan saya bacakan nanti saat tiba sesi tanya jawab. Kami juga berikan hadiah berupa door prize menarik saldo uang elektronik senilai Rp100.000 bagi peserta yang beruntung. Tapi jangan lupa, untuk Anda ada kesempatan lain mendapatkan hadiahnya. Jadi silakan posting IG story, isinya itu adalah screenshot Zoom acara ini
dan ringkasan materinya. Nah, Anda bisa mention ke Instagram @prudensialsyariah_indonesia dan silakan mention juga ke @mes.indonesia. Karena kami berikan door prize saldo uang elektronik senilai Rp100.000 bagi peserta yang beruntung, persembahan dari Prudensial Syariah Indonesia. Terima kasih. Nah, kita akan masuk di sesi inti pada kesempatan sore hari ini. Hadirin sekalian, masih agak penasaran ya dengan tema kita hari ini karena tadi sudah sempat disinggung juga tipis-tipis sih sama Pak Ustadz Taufikur Rahman tentang mindset kaya versus cerdas. Nah, kita akan mengupas lebih dalam tentang permasalahan ini. Kita akan sapa terlebih dulu, sudah ada ini narasumber saya di tempat saya yang pertama. Ada Bapak Muhammad Bagus Teguh selaku pengurus Pusat Masyarakat Syariah. Assalamualaikum. Selamat sore Mas Teguh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Deril. Apa Biasanya panggil kabar? Mas Daril, sekarang aku jadi Pak Daril. Terima kasih Mas Teguh. Kemudian Sehat ya Mas ya? Ya, alhamdulillah insya Allah sehat ya. Alhamdulillah. Ada juga, saya izin anak manggil Mas Awang atau Pak Awang? Mas Awang aja. Mas Awang ya, biar kita terlihat seusia ya Mas Awang ya. Oke, baik. Mas Awang Budha Satria selaku Syariah Consultant Prudensial Syariah. Assalamualaikum, selamat sore Mas Awang. Waalaikumsalam Mas Daril. Sehat ya Mas Awang ya. Alhamdulillah, semoga Mas Daril juga sehat ya. Amin, amin. Terima kasih. Baik, baik. Kita akan mulai diskusi singkat sebetulnya. Ini berhubungan dengan tema besar kita hari ini tentang mindset kaya versus cerdas. Wujudkan pribadi tangguh, kelola keuangan dengan asuransi syariah. Nah, saya mau ke satu-satu dulu deh, ke Mas Teguh dulu. Mas Teguh, mohon izin Mas Teguh. Ini perlu kita luruskan dulu nih. Sebetulnya kalau bicara masalah kata atau kalimat yang menjadi judul kita, mindset kaya versus cerdas. Nah, bagaimana kira-kira deskripsi singkatnya? Nanti sebelum kita ke Mas Awang, tentang definisi arti dulu. Jadi kita dapat big picture-nya dulu. Silakan, Mas Teguh. Ya, sebetulnya dua kata ini tidak perlu diversuskan, ya. Oke. Ya, kaya ya cerdas. Kalau kita memahami kaya itu dalam arti yang luas, bukan sekedar kaya secara materi, tapi juga kaya mindset, kaya pikiran, kaya hati, ya kan, kaya jiwa, kan gitu. Nah, cerdas juga suatu hal yang tentu suatu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita berkaitan dengan kaya dan cerdas. Cuman memang seringkali kita membatasi diri kita memaknai kata kaya ini. Nah, ketika kaya itu diartikan sebagai kaya secara materi, Mas Daril yakin pengen kaya secara materi? Yakin. Yakin, pengen. Yakin. Hisapnya lebih panjang loh. Iya katanya, bukan katanya sih, emang faktanya begitu ya. Iya, padahal orientasi seorang Muslim itu, ya artikan seorang insan ciptaan Tuhan, itu orientasinya kan bukan hanya pendek di dunia aja. Ya kan, sehingga di dalam hadis Nabi juga orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengontrol nafsunya, mengontrol ambisi-ambisi duniawinya, gitu kan, dan dia bekerja. Nah kata-katanya juga wa amila gitu kan, dan dia bekerja, melakukan action gitu kata-katanya itu untuk tujuan kehidupan setelah kematian. Wa amila lima ba'dal maut. Jadi dia bekerja itu untuk orientasi kehidupan setelah kematian. Dicontohkan oleh seorang sahabat. Ini bukan ceramah nih Mas Daril, ya, lebih ke kita kasih cerita. Ya. Namanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah sahabat Rasul yang awal-awal menganut atau bersyahadat lah kira-kira gitu ya. Abdurrahman bin Auf juga termasuk sahabat yang ikut hijrah. Pada saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan pada saat itu beliau ditawari oleh kaum Ansor untuk dikasih harta, bahkan dikasih untuk pasangan hidupnya segala macam. Abdurrahman bin Auf justru menolak dan dia minta ditunjukkan pasar. Artinya apa? Dia mulai dari nol untuk dia berbisnis, untuk dia berusaha. Dan bisnisnya sukses, bisnisnya luar biasa. Bahkan dia memberikan santunan kepada pejuang-pejuang Badar, dia memberikan santunan juga kepada fakir miskin. Pada saat wafat, dia meninggalkan warisan yang sangat banyak. Bahkan menjelang wafatnya, dia ingin infakkan banyak hartanya, tapi nggak habis-habis.
Jadi keluarganya tuh istri-istrinya, anak-anaknya, semuanya dapat harta yang besar. Tapi satu kunci yang kita harus ikuti, kayaknya nggak cuma kaya materi. Abdurrahman bin Auf menjadi salah satu orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Itu intinya. Jadi kaya kita nggak sempit di materi doang. Kalau memang kita pengen kaya materi juga, jangan lupa kaya yang lain juga, kaya hatinya, kaya jiwanya, kaya pikirannya, gitu ya. Sehingga bukan hanya orientasi untuk kehidupan di dunia, Abdurrahman bin Auf dunianya bahagia karena memang sesuai dengan ininya gitu kan, keulatannya, kecerdasannya gitu ya. Tapi juga di akhiratnya beliau bahagia karena dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Gitu sih Mas Der. Berarti alangkah bagusnya kalau selain punya tampang ganteng atau wajah cantik, kekayaannya juga ada, hati kaya, pikiran kaya, batin kaya itu lebih bagus ya Pak Teguh ya? Persis banget. Cakep, kalau kata Pak Ustadz. Oke, baik, itu perspektifnya. Nah, kita bicara mindset-nya nih. Saya mau ke Mas Awang dulu. Mas Awang, apa yang mungkin terlintas di benaknya Mas Awang ketika mendengar kata kaya versus cerdas? Dari perspektifnya seorang konsultan prudensial syariah, bagaimana mendeskripsikan tentang hal ini? Baik, terima kasih Mas Daril gitu ya. Saya tadi sangat sepakat dengan Pak Teguh katakan bahwasannya ini sebenarnya kalau orang kaya plus cerdas itu lebih baik gitu ya. Dia kaya dan dia cerdas. Nah, saya coba mengikuti logika tema ini ketika kaya itu dibandingkan dengan cerdas gitu ya. Mungkin yang kepikir saya itu aplikasinya gimana? Aplikasinya gini Mas Daril, saya kasih contoh gitu ya. Saya kasih contoh seperti ini. Kalau ada orang yang memiliki kebutuhan 1 miliar, ya 1 miliar nih ya Mas Daril ya, dan untuk memenuhi kebutuhan 1 miliar tersebut, dia punya uang untuk memenuhi kebutuhan itu 1 miliar juga, berarti itu orang kaya. Dia punya kebutuhan 1 miliar, dia bisa menutupi kebutuhan itu dengan uang dia 1 miliar, itu orang kaya. Kan gitu ya. Orang cerdas, nah kalau orang cerdas nih, dia punya kebutuhan 1 miliar, dan ternyata untuk kebutuhan 1 miliar itu, dia hanya cukup mengalokasikan 10% dari 1 miliar, berarti cuma 100 juta. Dia cukup mengalokasikan 100 juta, ternyata yang 1 miliar itu bisa ditutupi dengan 100 juta tadi. Nah, ini orang cerdas. Kalau misalnya dia bisa nutupi kebutuhan 1 miliar dengan 100 juta, ngapain nutupin dengan 1 miliar? Sehingga, kan kalau misalnya saya punya uang, amin amin ya, tolong doakan Mas Daril. Misalnya saya punya uang 1 miliar gitu ya. Saya punya kebutuhan 1 miliar. Yang mana 1 miliar itu saya bisa sebenarnya alokasikan dengan 100 juta saja. Berarti kan ada sisa 900 juta. 900 juta tadi bisa 100 jutanya untuk wakaf. Fleksibel kan? Untuk wakaf, untuk akhirat. 100 juta lagi mungkin bisa menjadikan modal untuk usaha orang-orang yang kesulitan mendapatkan modal. Sehingga dari 1 miliar tadi ternyata 100 juta bisa untuk 1 miliar. Nah, nanti kita kalau konsepnya seperti misal gini Mas Daril. Apalagi untuk orang-orang milenial seperti saya ya, saya masih termasuk milenial nih Mas Daril. Kita seusian ya Pak, Mas Teguh juga seusian nih kita ya. Nah, misalnya kita punya nih, orang milenial itu kadang kita sering ke daerah gitu, kesulitan untuk mempersiapkan dana waris. Dia udah punya anak gitu ya, udah punya keluarga, ingin berpikir gimana ya saya meninggalkan dana waris 1 miliar. Apalagi misalnya bukan termasuk keluarga Crazy Rich lah, yang memang udah lahir, udah punya dana banyak gitu ya. Berarti kan kita harus berusaha mempersiapkan dana 1 miliar gitu ya Mas Daril ya. Kalau saya bisa menghasilkan 1 miliar untuk menyiapkan dana warisan 1 miliar, itu orang kaya. Tapi kalau misalnya saya bisa menyiapkan 1 miliar hanya dengan 100 juta, berarti itu cerdas. Caranya gimana? Nah, itu mungkin nanti menarik gitu ya Mas Daril. Ternyata untuk mempersiapkan warisan 1 miliar, kita nggak perlu aset 1 miliar. Cukup dengan 10%-nya saja itu bisa mempersiapkan 1 miliar, sehingga kita punya alokasi yang lebih untuk menyiapkan yang lain lagi gitu. Nah, jadi saya pernah ketemu dengan orang kaya nih Mas Daril, dan dia kebetulan cerdas gitu ya. Dia bilang, Mas Awang, kalau saya bisa membayar kerugian ini dengan 10%, ya ngapain saya bayar kerugiannya full gitu. Kan gitu ya. Cerdas, bukan dia nggak mampu, dia mampu untuk menutupi kerugian itu, tetapi kalau saya bisa lebih murah, ngapain lebih mahal gitu. Nah, gitu sih Mas Daril. Oke, berarti ini sebenarnya dua sisi yang berbeda gitu ya. Iya, kalau kita pakai logika ini seperti itu jadinya. Oke, baik. Terima kasih Mas Awang udah satria. Saya beralih ke Pak Teguh. Pak Teguh, gini, kita coba mulai bahas masalah sedikit tentang data ya Pak Teguh ya. Kan seperti yang kita ketahui, OJK sudah punya catatan perkembangan dari IKNB Syariah itu per Agustus kalau nggak salah, total aset IKNB itu ada di angka 139,5 triliun. Ini naiklah kalau based on persentase menjadi 19,7%. Ya secara year on year ya. Tapi kan ini ada sebuah peningkatan yang positif berarti Pak Teguh dari IKNB Syariah. Kalau kita coba relatekan dengan bahasan kita hari ini.
Apa kira-kira yang membuat hal itu bisa terjadi? Apakah mungkin karena ada relevansi dengan konsep mengelola keuangan atau bagaimana? Relevansi yang pertama adanya acara-acara dari masyarakat ekonomi syariah nih Mas Daniel. Oke. Kita terus mengedukasi masyarakat Ya, ya. untuk cerdas nih, untuk melek secara finansial. Dan Mhm. beberapa waktu yang lalu juga OJK merilis hasil surveinya terkait dengan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, dan ternyata terjadi peningkatan yang sebelumnya 30 sekian sekarang menjadi 49% literasinya, gitu kan. Itu suatu peningkatan yang cukup membanggakan saya kira. Tapi ya jangan bangga terus berhenti. Terus kita tingkatkan literasi, edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat semakin melek terhadap keuangan dan semakin kita aware, kita semua aware, jangan sampai kita menjadi sasaran penipuan, sasaran investasi bodong, sasaran pinjol ya. Pinjol, kalau udah pinjol itu artinya yang ilegal gitu kan. Itu edukasi juga, kita berinvestasi sesuai dengan yang karakter risiko kita bisa ada di sana. Termasuk kita mengelola risiko. Nah, mengelola risiko. Nah, sehingga peningkatan itu yang 19% year on year itu suatu peningkatan yang relatif kita bisa syukuri tentunya, cukup lumayan, cukup gede gitu. Tapi jangan berhenti berjuang, jangan berhenti untuk terus mengedukasi, jangan berhenti untuk menyadarkan masyarakat sehingga masyarakat kita melek terhadap keuangan, termasuk dalam mengelola risiko melalui asuransi, khususnya ya atau asuransi syariah dan industri keuangan syariah lainnya. Karena kalau yang tadi Mas Daryl sampaikan itu kan kenaikan 19% untuk industri non bank kan, industri keuangan non bank kan gitu kan. Perbankan ada di sana, ada di luar itu, terus kemudian juga industri pasar modal gitu ya. Yang kita juga harus saling keterkaitan. Maksud saya begini, peningkatan industri keuangan non bank itu harusnya juga seiring dengan industri di perbankan dan industri di pasar modal. Karena industri IKNB relatifly nggak bisa dipisahkan dengan industri perbankan dan industri pasar modal. Dan juga tidak boleh dipisahkan pula dengan sektor real dan nanti sektor sosial. Jadi udah ngapain keuangannya maju tapi sektor realnya nggak maju. Yang kita harapkan sektor realnya maju sehingga masyarakat sejahtera, sektor keuangannya maju sehingga masyarakatnya cerdas secara keuangan dan mampu memilah dan memilih instrumen-instrumen keuangan yang memenuhi kebutuhan dia, gitu ya. Dan kemudian juga sektor sosialnya maju supaya apa? Supaya ekonomi itu berjalan itu secara seimbang, nggak berkumpul, ekonomi nggak hanya berputar pada golongan tertentu, pada klaster tertentu, tapi grassroots juga harus jalan semua, gitu kan. Nah, sehingga bungkus dari semua itu, setiap individu perlu adanya perencanaan keuangan yang baik. Setiap keluarga harus memahami kebutuhan keluarganya, khususnya berkaitan dengan keuangan, dan bukan hanya kebutuhan hari ini, tapi juga kebutuhan di masa mendatang. Sejatinya perencanaan keuangan itu, Mas Daryl dan para peserta sekalian, Pak Awan juga memahami itu saya kira, karena beliau juga financial planner juga kan gitu ya, konsultan juga gitu. Sehingga sejatinya perencanaan keuangan itu bagian dari risk management, bagian dari risk mitigation. Ada risiko ketika anak saya harus masuk SMA, harus masuk SMP bahkan. Sekarang biaya SMP yang bagus-bagus nggak murah juga gitu kan. Masuk kuliah, lebih-lebih mungkin beberapa anak pingin kuliahnya nggak di Indonesia misalkan gitu ya. Nah, itu tentu butuh perencanaan yang baik gitu kan. Sehingga perlu memitigasi risikonya dengan cara berinvestasi, manakala nanti jatuh waktunya kita harus biayai anak kita sekolah, tuition fee-nya berapa gitu, kita nggak punya uangnya, bagaimana mitigasi risikonya? Investasi. Bagaimana mitigasi risiko kalau terjadi musibah sama saya, terjadi musibah sama kendaraan saya? Maka kita harus punya mitigasi risiko secara keuangan. Nah, kita harus membatasi risiko keuangan ya. Kalau misalkan pencari nafkah utama dalam keluarga wafat, ya kita nggak bisa mitigasi kewafatannya itu.
Ya. Nah, tapi kita bisa mitigasi adalah yang kita bisa minimalisir. Mitigasi itu minimalisir risikonya adalah dari sisi keuangannya. Meskipun kepala rumah tangga itu wafat, tapi keluarga yang ditinggalkan tetap bisa survive loh. Nggak harus jual rumah untuk makan gitu. Nggak harus jual aset-aset nggak harus jual tabungannya. Nah, bagaimana mitigasi risikonya ada di ilmu perencanaan keuangan. Nah, saya kira perencanaan keuangan adalah bagian dari mitigasi risiko hidup kita untuk saat ini dan di masa mendatang terutama. Baik, berarti bisa disampaikan bahwa konsep pengelola keuangan ini sangat relevan dengan bahasan kita hari ini ya, Pak Teguh ya? Banget. Ya, baik. Saya mau ke Mas Awang dulu. Mas Awang ini, sorry itu saya harus menyampaikan fakta ya. Ada berapa mungkin Sobat Mes yang juga sudah menerima bonus akhir tahun. Ada juga yang tidak, ya belum beruntung lah kalau tidak gitu kan. Faktanya kalau udah terima bonus akhir tahun, tapi kan harga tetap naik, kelangkaan barang-barang juga tetap ada. Apa yang mungkin bisa dilakukan agar mungkin menjadi pribadi yang lebih tangguh menyikapi keadaan ini, kemudian juga kondisi ekonomi yang saat ini juga masih fluktuatif lah katakan seperti itu. Ini Mas Daryl sambil curhat nih kayaknya di sisi. Sorry Pak, Mas Awang, saya kan di ujung tahun saya curhat boleh lah. lanjut. Gimana Mas Kan Awang? ya Pak Teguh ya kesempatan. Iya, di Pak Teguh udah bisa baca pikiran gitu. Iya. Sorry disela tadi. Gak apa-apa, santai. Gimana Mas Awang? Oke, baik Mas Daryl. Saya coba ke pondasi awalnya dulu ya Mas Daryl ya, bahwasannya tadi saya tertarik banget tadi penjelasan Ustadz Teguh terkait dengan mitigasi resiko gitu ya, dan ini adalah hal yang kadang sering terlupakan dalam merencanakan keuangan khususnya di penduduk Indonesia. Jadi kalau saya mau kasih contoh gini Mas Daryl, kadang kalau kita cek nih perencanaan keuangan sebagian ya, saya mungkin bilang sebagian aja, sebagian penduduk Indonesia itu kalau saya ibaratkan seperti ban mobil yang nggak pakai ban serep. Di mana mobil yang nggak pakai ban serep ini mungkin dia bisa sampai tujuan dengan syarat kalau bannya nggak bocor, kan kayak gitu ya. Tapi kalau bocor dia akan kesulitan nih. Kalau ada ban yang bocor dia kesulitan karena nggak punya ban serep. Nah seharusnya kan kalau kita dalam mengarungi sebuah perjalanan, kalau logikanya kalau misalnya kita pakai mobil mungkin ke Surabaya cuma 8 jam. Nah kita kan kalau hidup itu panjang banget nih Mas Daryl. Insya Allah umur kita dipanjangkan. Berarti kan ada resiko-resiko nih. Nah seharusnya perencanaan keuangan kita itu modelnya itu seperti mobil yang punya ban serep. Jadi kalaupun terjadi sebuah resiko yang bocor ban tadi, kita udah ada persiapan. Nah ini ban serep ini yang agak sering. Nah ini saya mau buat pondasinya seperti ini Mas Daryl. Kalau kita merujuk ke dalam Al-Quran gitu ya, dalam surat Al-Furqan ayat 67. Nah itu tegas sekali tuh untuk mewujudkan pribadi tangguh. Di situ disebutkan salah satu ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, disebutkan salah satu cirinya terkait dengan perencanaan keuangan. Di mana di situ disebutkan walladzina idza anfaqu, yang mana mereka itu apabila mereka mengeluarkan harta atau mengelola hartanya, kategorinya ini lam yusrifu, tidak berlebihan, walam yaqturu, dan tidak pula kikir, tidak berlebihan, tidak kikir, wa baina dzalika qawamat, tetapi di antara keduanya itu secara wajar. Nah, itulah yang diminta oleh syariah. Nah, menariknya ketika kita telusuri ada sebuah keterangan dari Imam Ibnu Jauzi nih, itu hidup di abad ke-5 Hijriah. Dan bicara tentang mitigasi resiko. Dan ini menarik sekali ya untuk kita kaji, di mana Imam Ibnu Jauzi mengatakan terkait dengan ayat ini, beliau mengatakan bahwasannya kita itu dalam mengelola keuangan supaya keuangan kita itu tangguh. Pertama kita harus punya mindset pendapatan kita itu harus melebihi dari kebutuhan yang kita keluarkan. Jadi kalau pendapatan kita, kebutuhan kita itu misalnya per bulan 10 juta, maka kita harus punya 15 juta. Ada spare 5 juta gitu ya. Tadi kalau ada bonus berarti ada spare nih bonus tadi gitu ya Mas Daryl ya. Tujuannya apa kata Imam Ibnu Jauzi ini, ada supaya ada lebih. Tujuannya adalah untuk mempersiapkan dua hal kata Imam Ibnu Jauzi. Yang pertama adalah supaya alokasi dana itu bisa digunakan kalau terjadi sebuah peristiwa yang menyebabkan kita itu tidak bisa lagi mencari rezeki untuk sementara waktu, kita ada dana cadangan untuk menutupi kerugian yang terjadi. Atau yang kedua, ada peristiwa yang menyebabkan kita tidak bisa bekerja lagi, kita memiliki dana yang mana dana itu bisa menutupi kebutuhan hidup kita sampai akhir hayat kita. Nah ini Ibnu Jauzi bicara tentang mitigasi resiko. Dan dia tambahkan lagi yang terakhir, rahimahullah, kalau misalnya kita sudah punya keluarga dan punya anak, maka dana cadangan itu harus lebih besar supaya nanti ketika kita tadi apakah kena resiko sementara atau resiko yang jangka panjang, ada dana yang
Lebih bersih. tercadangan tadi bisa untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita semua. Artinya kalaupun terjadi resiko, hidup tetap jalan. Nah, ini yang tangguh nih. Kadang kan tangguh itu ketika masih sehat, masih bisa bekerja, oh banyak duitnya gitu ya. Ketika kena resiko langsung bermasalah. Nah, jadi dari pelajarannya adalah Imam Ibnul Jauzi mengatakan perjalanan kita jauh, maka kita harus mitigasi resiko. Dia sebutkan 2 resiko, ada yang sifatnya sementara, ada jangka panjang, bahkan ada yang selamanya. Itu perencanaan keuangan itu sebenarnya resiko itu 3 aja, Mas Daryl. Selamanya itu berarti pencari income meninggal dunia. Ya. Jangka panjang berarti terkait dengan misalnya cacat selamanya atau kondisi kritis. Ya, kalau meninggal dunia berarti kan yang ke impact adalah pencari income. Kalau kondisi kritis itu yang ke impact aset, biasanya orang jual aset. Ya. Nah, kalau yang resiko sementara masuk rumah sakit, rawat inap, ini biasanya harus kasnya, kan kayak gitu ya, yang ke impact. Nah, jadi bonus tadi yang didapatkan oleh Mas Daryl, spare-nya tadi yang belum kepake. Nah, salah satunya itu harus digunakan untuk yang dikatakan Imam Ibnul Jauzi tadi. Kalau kita pandangan kita jauh ke depan, ini ada resiko-resiko. Jadi kalau saya ibaratkan perlu ban serep nih untuk mempersiapkan itu. Nah, sekarang tinggal kita mau pakai prinsip kaya, mindset kaya atau mindset cerdas. Kalau mindset kaya, dia nyiapinnya seorang diri, Mas Daryl. Tapi mindset cerdas, dia nyiapinnya bareng-bareng. Kenapa nyiapinnya bareng-bareng? Karena dengan bareng-bareng, resiko-resiko tadi itu, meskipun kerugiannya gede, bisa dengan hanya mengalokasikan sedikit saja. Kenapa? Nyiapinnya bareng-bareng. Nah, kalau misalnya nih kita nyiapin tadi bicara dana waris, kalau nyiapin sendiri nih Mas Daryl ya, Mas Daryl tadi punya bonus, oke lah ya, itu memang curhat benar insya Allah gitu ya. Amin, amin. Sekarang mau nyiapin nih, misal mau nyiapin dana waris 1 miliar. Kalau misalnya sekarang belum ada dananya, berarti kita sisihkan misalnya 1 juta per bulan. Berarti untuk dapat waris 1 miliar itu berapa bulan Mas Daryl perlu menyiapkan konsisten 1 jutanya? 1000 bulan kan? 1000 bulan. 1000 bulan itu sekitar 80 tahunan. Nah, Ya. kalau umur kita sekarang 30-an berarti di umur 110 baru ada dana waris 1 miliar. Kenapa? Karena itu kita nyiapinnya seorang diri. Nah, kalau kita nyiapinnya bareng-bareng, nggak perlu sampai nunggu umur 110 tahun, nggak perlu terkumpul dulu sampai 1 miliar, ternyata dengan bareng-bareng itu 1 miliar itu lebih cepat. Nah, ini orang cerdas prinsipnya seperti itu. Jadi kalau bisa bareng-bareng ngapain sendiri gitu. Kalau bisa bareng-bareng ngapain sendiri. Nah, ini nanti kita bicara prinsip asuransi syariah itu yaitu sharing risk, resiko itu kita tanggung bareng-bareng. Kita sadar ada resiko tadi sementara rawat inap yang menimbulkan kerugian keuangan, kondisi kritis menimbulkan kerugian keuangan. Yuk kita tanggung bareng-bareng bersama peserta asuransi. Kalau dengan bareng-bareng pasti lebih mudah dan lebih enak ketimbang nanggungnya sendiri gitu. Iya. Ini saya coba hubungkan dengan dialokasikan ke sana, Mas Daryl. betul Mas Awang. Saya coba hubungkan dengan prinsip antara klasik dan juga efektif ya. Udah masuk ke arah yang modern ya Mas Awang ya. Tapi bagaimana tentang bentuk edukasi dan juga literasinya kepada publik atau khususnya Sobat Pres tentang hal ini, Mas Awang? Ya, pertama kalau berdasarkan pengalaman kita ke daerah-daerah gitu ya Mas Daryl ya. Yang kita lihat itu adalah permasalahan utamanya terkait dengan sebagian masyarakat itu belum mungkin saya bilang bukan kalau dibilang paham mungkin sudah paham, tetapi belum paham tentang kebutuhan berasuransi itu apa gitu. Oke. Nah, karena belum paham kebutuhan berasuransi itu kenapa, sehingga isu-isu terkait halal haram itu menjadi suatu hal mungkin hambatan gitu ya. Padahal kalau misalnya dia sudah tahu kebutuhannya, insya Allah orang butuh akan cari jalan. Gitu. Mencari jalan artinya apa? Saya perlu nih asuransi. Asuransi ini sebenarnya bagus bagi misalnya menjadi keuangan yang tangguh tadi. Tapi kok ini ada yang bilang halal, ada yang bilang haram. Padahal Pak Wapres tadi udah secara tegas bilang halal gitu kan. Dia akan mencari sendiri, dia akan mengkaji sendiri, oh ini ternyata halal. Tapi kalau nggak butuh ya seperti itu biasa Mas Daryl. Kalau udah nggak butuh biasanya lebih event gitu ya, lebih apa. Jadi intinya kalau saya sih melihatnya karena belum paham tentang kebutuhan berasuransi. Once orang itu sudah paham kebutuhan berasuransi, apa gunanya asuransi bagi ketahanan keuangan mereka, insya Allah Ustadz Teguh kan sering mensosialisikan fatwa-fatwa DSN MUI gitu ya, udah sangat jelas fatwanya sudah ada, regulasinya ada, dan di perusahaan juga udah ada DPS-nya gitu ya. Nah, jadi insya Allah itu udah clear lah. Gitu, Mas. Oke, baik Mas Awang Muda Satrio, terima kasih. Saya mau ke Mas Pak Teguh dulu. Gini Mas Teguh, kalau kita melihat OJK itu kan punya job desk untuk ngawasin dari sisi regulasi, dari sisi perusahaannya. Tapi kalau kita bicara masalah fakta nih, kan boleh sedikit ya bahas dari sisi produknya ya Pak Teguh ya. Sebenarnya produk asuransi syariah itu memang apakah sudah benar-benar sesuai dengan prinsip syariah atau bagaimana secara teoritis dan juga prakteknya Mas Teguh? Dan bagaimana sebetulnya cara agar masyarakat Indonesia itu bisa yakin ini produk udah sesuai dengan syariah? Produk ini sesuai dengan syariah. Kata kunci jawaban singkatnya seperti itu, Mas Daryl. Apa yang membuat dia sesuai dengan prinsip syariah?
karena sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, dan bahkan apa yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terkait lembaga keuangan syariah, khususnya terkait asuransi syariah, itu inline dengan fatwa-fatwa ulama di luar negeri. Jadi secara substansi sama, bahwa yang namanya asuransi yang boleh itu adalah asuransi yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu asuransi yang berprinsip pada sharing risk, berbagi risiko, bukan transfer of risk, ya, bukan menyerahkan atau mengalihkan risiko kepada perusahaan asuransi seperti yang ada di konvensional, ya, katakan gitu. Nah, sehingga ketika sharing risk, maka yang terjadi kayak gini nih, itu ya secara alami budaya kita juga ada itu. Di RT saya itu yang dulu itu ada ini, ada iuran bulanan, iuran kita sebutnya kerukunan warga, yang intinya begitu, yang cuma 20.000 setiap bulan di luar IPL, ya, di luar IPL. Itu gunanya kalau apabila ada di antara keluarga, di antara warga RT itu yang wafat, kan rata-rata warga itu orang luar daerah yang tinggal di Jabodetabek, kira-kira gitu ya. Nah, sehingga pasti ketika ada yang wafat, banyak saudaranya datang, banyak koleganya datang, yang tuan rumah pasti nggak kepikiran untuk nyiapin makan kan, nggak kepikiran untuk nyiapin hidangan atau apapun makanan. Nah, RT, nah, dengan uang itu dia masak, ibu-ibunya masak untuk kasih makan tamu-tamunya, kasih hidangan lah untuk tuan rumah dan untuk tamu-tamunya. Pasti tuan rumah nggak kepikiran dong untuk beli ini, beli itu gitu kan, karena masih dalam kesedihan gitu, apalagi tamunya banyak misalkan gitu. Nah, ya, dari uang itu, ya, sehingga uang itu udah dihibahin tuh, udah dikasihin tuh sama kita sebagai warga setiap bulan, kasih 20.000 atau berapa waktu itu saya lupa. Nah, kemudian artinya apa? Artinya kalau ada yang kena musibah kan mendapatkan manfaat santunan untuk makan itu kan, gitu kan, terus si keluarganya itu. Dan semua pasti berharap tidak ada ibu-ibu masak untuk rumahnya dia. Ada kalau masak satu rumahnya dia kan berarti ada yang wafat kan gitu di rumah itu. Nah, artinya apa, sudah dihibahkan, sudah dimana. Itu kan sharing tuh dari uang bersama-sama dipakai untuk menanggung musibah, menanggung kepada keluarga yang terkena musibah. Ada demikian pula konsep yang sama secara alamiah yang ada di budaya kita, itu ya dituangkan sebetulnya itu sangat Indonesia. Gotong royong. Yang itulah yang kemudian dikontekstualkan ke dalam industri yang namanya asuransi. Para peserta itu bayar iuran, gitu kan. Para peserta udah menghibahkan kontribusinya, kalau bahasa konvensionalnya itu premi, gitu kan. Kalau ini menghibahkan kontribusinya yang dikelola oleh perusahaan asuransi, yang mereka bersepakat apabila ada yang terkena musibah dari sekelumpulan peserta ini, maka dia akan dapat santunan. Siapa yang dapat santunan? Keluarganya, ahli warisnya, atau beneficiary-nya, ya, pihak yang ditunjuk. Sehingga apa yang diserahkan itu adalah uang yang berasal dari para peserta yang lain, bukan uangnya perusahaan asuransi. Kontribusi pun bukan kontribusi dikasih ke Pak Awang sebagai perusahaan asuransi, bukan. Tapi dikumpulkan untuk dikelola oleh perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi dapatnya apa kalau kontribusi itu untuk membayar santunan? Nah, karena perusahaan asuransi mengelola, ya kan, mengadministrasikan, membayarkan kalau ada santunan, memungut kontribusi, ini kan ada kerjanya. Atas kerjanya itu dia dikasih upah, namanya ujroh, gitu kan. Sehingga pendapatan asuransi adalah dari fee ataupun upah dari dia pengelolaan dana itu. Nama dananya disebut dana tabaruk, dana bersama milik peserta ini. Jadi gitu. Jadi bukan bayar premi ditukar dengan risiko, bayar premi kepada perusahaan asuransi, sehingga kalau terjadi risiko perusahaan asuransi akan bayarin. Fungsi perusahaan asuransi syariah hanya sebagai administratif aja untuk pengelolaan dana itu, sehingga hubungan hukumnya bukan individual dengan perusahaan asuransi, tapi individual dengan para peserta yang lain yang kemudian para ini menunjuk perusahaan asuransi untuk mengelola. Nah, konsep inilah yang menjadikan asuransi syariah menjadi cocok sesuai dengan prinsip syariah,
sementara kalau konvensional ya enggak. Gitu kira-kira gitu, nggak sesuai dengan Ya, prinsip ya. syariah ini karena nggak berpedoman pada konsep yang ini gitu kira-kira. Oke, baik-baik. Pak Teguh, sebelum saya ke Mas Awang, berarti kan dari sisi pengawasan juga perlu ada satu Oh iya, regulasi atau mekanismenya. Bagaimana kira-kira di persis. sisi syariahnya? Persis. Oke, tadi saya bicara tentang regulasinya sudah Ya, ketentuannya sudah ketentuannya. diatur oleh fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI. yang inline dengan fatwa-fatwa juga di ulama-ulama di luar negeri dan bagaimana konsep dasar dari asuransi syariah itu. Ya kemudian bagaimana? Ya kalau itu kan konsep di fatwa, Pak. Perusahaan asuransi benar apa enggak ngawasinya kan? Apa melaksanakannya benar apa enggak? Siapa yang ngawasin kan gitu ya. Nah, fatwa itu kemudian dibuat oleh otoritas jasa keuangan, prinsip-prinsipnya atau substansi dari fatwa itu diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan. Jadi kalau apapun fatwa hanya sekedar fatwa tanpa ada instrumen pengawasannya, maka bisa tumpul. Nah, si fatwa substansinya ini diadopsi menjadi peraturan otoritas jasa keuangan, peraturan OJK. POJK inilah yang harus dipatuhi juga oleh perusahaan asuransi syariah. Jadi inline nih antara fatwanya dengan regulasinya. Apabila perusahaan asuransi melanggar substansi fatwa yang ada di POJK, maka dia bisa kena penalti oleh OJK. Nah, baik berkaitan dengan kepatuhan, compliance terhadap peraturan, juga compliance atau kepatuhan terhadap aspek syariah. Nah, di dalam perusahaan asuransi syariah sendiri itu juga ada Dewan Pengawas Syariah yang tugasnya mengawasi kesesuaian syariah. Di samping ada namanya Dewan Komisaris yang mengawasi bisnisnya si perusahaan asuransi ini gitu kan. Sehingga pengawasannya berlapis lah katakan gitu ya. Di internal ada DPS-nya, di otoriti di industri itu ada OJK, di mana OJK dalam pengawasan aspek syariahnya berpedoman kepada fatwa. Sehingga insya Allah apa yang dijalankan oleh teman-teman di industri asuransi syariah sudah inline dengan fatwa dari DSN MUI. Apabila nggak sesuai, laporin aja. Nanti DPS-nya akan ya Pak Awang ya, OJK-nya akan negur kalau emang ada sesuai. Tapi harus punya bukti, jangan fitnah. Jangan asal ngomong saya syariah, nggak syariah juga. Buktinya apa? Kalau nggak punya bukti, jangan ngomong. Jadinya fitnah, dosa besar ente kan gitu benar ya. Tapi kalau punya bukti laporkan aja ke OJK. Benar apa enggak? Diuji bukti kita gitu kira-kira. Oke, baik. Wah, ini edukasi hari ini benar-benar digempur dari segala arah ya. Tadi Pak Ustadz pembukaan awal Ustadz Atikur Rahman mengatakan dari sisi agamanya seperti apa, ditambah lagi Pak Teguh ini edukasi dari OJK seperti apa, sisi pengawasannya. Nah, tinggal nih biar nggak ngebingungin nih Mas Awang Muda Satria. Kira-kira kalau kita bahas tentang judul kan wujudkan pribadi tangguh, kelola keuangan dengan asuransi syariah. Apa sih hal yang mungkin menjadi sebuah patokan lah ya, atau representasi dari produk ini agar kita bisa lebih matang menentukan pemanfaatan keuangan syariah khususnya bersama dengan pendidikan syariah. Bagaimana kira-kira? Ya, saya coba menyampaikan seperti ini ya tadi Mas Daryl ya. Jadi intinya adalah kita semua itu pasti doanya hidup baik di dunia, Rabbana atina fid dunya hasanah kan gitu ya. Hidup baik di dunia dan hidup baik di akhirat. Ya. Artinya kita juga harus menyiapkan keuangan yang tangguh baik itu untuk dunia kita dan juga untuk akhirat kita. Nah, keuangan yang tangguh itu diwujudkan dengan kalau rumus sederhananya itu kita punya tabungan yang cukup, kita punya investasi, dan kita juga punya produk asuransi yang dapat melindungi tabungan dan investasi tadi. Maka dalam perencanaan keuangan itu kan 3 ya, punya tabungan, punya investasi, dan punya asuransi. Nah, pesan yang bisa saya sampaikan adalah kita harus ketika memilih sebuah produk keuangan dan sebagainya, kita harus benar-benar memahami manfaat dan resiko dari produk keuangan tersebut. Karena kalau kita tidak memahami, kita hanya tahu manfaatnya aja, resiko dari produk keuangan itu kita tidak ketahui, itu nanti bisa timbul kekecewaan. Satu contoh sederhana, Mas Daryl. Tadi saya coba baca dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di grup gitu ya. Sering menanyakan apa keuntungannya berasuransi, apa keuntungan berasuransi, keuntungan gitu ya. Nah, ini saya mau kasih pandangan sedikit nih. Saya mencoba mencari terminologi keuntungan dalam literatur asuransi gitu ya. Sebenarnya asuransi itu memberi keuntungan atau memberi manfaat gitu. Logikanya gini Mas Daryl, kalau asuransi itu memberikan keuntungan, berbahaya menurut saya. Saya kasih contoh sama Mas Daryl. Mas Daryl punya rumah misalnya 1 miliar. Kalau kebakaran rumahnya,
diasuransikan nih, diasuransikan rumahnya. Kalau kebakaran, maka akan diganti sama asuransi dapat rumah 2 miliar. Kira-kira rumah Mas Daryl yang sekarang mau diapain? Bakar lagi, berdapat lagi. Biar dapat yang lebih bagus 2 miliar Iya, kan gitu ya. iya. Punya mobil Logikanya 400 gitu. juta diasuransikan. Kalau misalnya kecurian, diganti sama mobil 800 juta. Kira-kira apa yang kita lakukan, Mas Daryl? Gantungin kunci di mobil, pintu dibuka. Mobilnya dicuri gitu ya. Iya. Nah, jadi dalam konteks asuransi, bagi misalnya di sini yang hadir gitu ya, ketika kita bicara asuransi, fokus kita bukan mencari keuntungan, tetapi mencari manfaat. Apa itu manfaat berasuransi? Mengganti resiko kerugian yang terjadi, yang belum pasti terjadi gitu ya. Nah, jadi misalnya nih, kita punya rumah misal 1 miliar, diasuransikan kalau kebakaran, mungkin akan diganti 800 jutanya atau berapa, ya gitu ya. Nah, dalam konteks asuransi jiwa, gitu ya, dalam konteks asuransi jiwa, bayangkan kalau misalnya kita itu mencari keuntungan lewat asuransi, Mas Daryl. Kalau Anda sakit rawat inap akan dapat uang 1 miliar. Akan bondong-bondong kan orang masuk ke rumah sakit gitu untuk dapat 1 miliar. Jadi inti asuransi itu adalah untuk membantu kita ketika terjadi resiko kerugian keuangan akibat adanya tadi apakah dia rawat inap, kondisi kritis dan sebagainya. Ada dana yang bisa mengganti kerugian tersebut dan itu lebih mudah. Kenapa? Karena dipersiapin dengan cara bersama-sama, gitu ya. Karena bersama-sama lebih enteng. Jadi persiapkan tabungan, persiapkan investasi, persiapkan asuransi. Sehingga dengan ini semua, kalau itu sudah apa, jangan lupa juga dengan asuransi itu kita akan punya spare dana untuk melakukan infak, sedekah, wakaf, dan sebagainya. Seperti yang saya katakan tadi, dengan asuransi nyiapin dana waris itu cukup dengan 10%-nya, sisanya bisa untuk wakaf, untuk akhirat kita. Jadi kira-kira pemahaman itu sih yang diperkuat Mas Daryl agar produk keuangan itu benar-benar memberikan manfaat yang sebenarnya. Karena kalau kita beli hanya ikut tren gitu ya, oh ini kayak orang lagi rame nih ikut. Yang penting ya namanya marketing disebutkan manfaatnya aja nih, resikonya kita nggak tahu gitu ya. Nah, orang berasuransi kadang saya udah berasuransi tapi kok nggak pernah dapat manfaatnya. Ya saya kadang nanya Mas Daryl, udah pernah rawat inap Pak? Enggak, saya sehat-sehat saja, alhamdulillah. Ya gimana mau dapat manfaatnya gitu. Kalau nah kira-kira gitu. Jadi intinya edukasi tentang produk-produk keuangan tadi perlu ditingkatkan, pemahaman manfaatnya apa supaya di samping juga resikonya juga apa gitu ya, supaya nanti masyarakat itu sadar bahwasannya apa yang sudah dilakukan oleh DSN MUI dalam membuat alternatif produk-produk keuangan syariah itu bisa dinikmati oleh masyarakat muslim yang concern dengan harus ada syariahnya, supaya selain dengan mereka bisa melindungi keuangan, juga bisa melindungi keyakinannya, kan harus halal gitu ya. Itu dipertanggungjawabkan di akhirat. Jadi alhamdulillah ustadz-ustadz di DSN MUI ini udah kerja keras untuk melahirkan inovasi-inovasi produk keuangan syariah yang bisa kita gunakan lah. Alhamdulillah, Mas Daryl. Amin. Baik. Satu pertanyaan lagi, produk keuangan syariah yang representatif di Prudential Syariah sesuai dengan tema kita apa kira-kira Pak? Ya, kalau di Prudential Syariah itu memberikan produk asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwanya itu meliputi ada asuransi kesehatan, ya, mulai dari kalau kita bicara tadi 3 tingkatan resiko ya, mulai dari asuransi kesehatannya ada, kondisi kritisnya ada, ataupun asuransi terkait dengan meninggal dunia juga ada untuk santunan meninggal dunianya. Jadi dari ketiga tingkatan tadi yang saya sampaikan itu sudah lengkap semua. Tinggal nanti bagaimana nanti kita mengecek kebutuhan kita di mana, gitu ya. Apalagi tadi kalau saya lihat di Q&A itu banyak yang milenial. Kalau milenial itu mau berasuransi, asuransi apa dulu gitu ya yang harus disiapkan. Nah itu nanti pembahasan-pembahasan yang menarik gitu ya, memilih dan memilah mana yang harus duluan dimiliki. Gitu. Baik. Jadi untuk Anda yang mungkin ingin coba tahu lebih jauh tentang apa saja produk-produk yang mewakili dari bahasan kita pada hari ini, Anda bisa coba follow Instagramnya di Prudential Syariah Indonesia, sekali lagi di @prudential syariah Indonesia. Silakan follow dan juga nanti banyak edukasi yang didapatkan dari informasi lewat Instagram atau sosial media. Dan Mas Daryl kalau boleh saya tambah, kalau misalnya silakan. mau memahaminya kesulitan gitu ya, atau lihat di websitenya ini produknya gimana, mungkin ada bahasa-bahasa yang kurang familiar. Nah mungkin saya sarankan bisa menghubungi ada namanya tenaga pemasar gitu ya, tenaga pemasar yang itu kalau mau konsultasi gratis. Jadi kita memahaminya nggak dengan pemahaman sendiri gitu ya, tapi dibantu supaya benar-benar paham gitu ya. Kalau ada tenaga pemasar bisa juga dihubungi untuk menjelaskan ini maksudnya apa sih yang di IG gitu ya misalnya. Oke, itu boleh ya. By contact center atau bagaimana kira-kira Mas Awang? Nah, itu nanti silakan di ini bisa mencari referral atau mungkin ya ada yang udah punya nih asuransi Prudential, dulu agennya tenaga pemasarnya siapa gitu ya, boleh kenal. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk Pak Muhammad B. Teguh, Mas Awang Satria. Kita tahan sebentar ya sebelum kita ambil konklusinya. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Ini sudah banyak pertanyaan terpilih yang akan kita
sampaikan, tapi sebelumnya kita kuis dulu deh. Nah, ini udah siap-siap bagi Anda Sobat Mes yang sudah memperhatikan dan fokus terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Teguh, kemudian juga Mas Awang Muda Satria, berarti udah bisa menjawab kuisnya. Siap-siap untuk ikutan kuis yang akan kita mulai langsung. Iya, sebutkan 3 produk keuangan untuk mewujudkan keuangan yang tangguh. Jawabannya kita tunggu. Sekali lagi silakan sebutkan 3 produk keuangan untuk mewujudkan keuangan yang tangguh. 3, 2, 1, selesai. Oke, baik. Jawabannya adalah tabungan, investasi, dan asuransi. Ya, nanti ditunggu siapa kira-kira pemenangnya akan kami umumkan. Sementara itu, jawabannya adalah tabungan, investasi, dan juga asuransi. Oke, baik. Oke, itu kuis pertama. Kita masuk kuis yang kedua. Silakan. Siap. Apa nama kanal informasi, inovasi, dan kolaborasi seputar ekonomi syariah yang dibentuk oleh Prudensial Syariah? Sekali lagi saya ulangi, apa nama kanal informasi, inovasi, dan kolaborasi seputar ekonomi syariah yang dibentuk oleh Prudensial Syariah? Oke, ini saya sempat sebut tadi di awal nih ketika buka acara ini. Siap, saya ulangi pertanyaannya ya, saya ulur waktunya. Apa nama kanal informasi, inovasi, dan kolaborasi seputar ekonomi syariah yang dibentuk oleh Prudensial Syariah? 3, 2, 1, selesai. Oke, jawabannya adalah Syariah Knowledge Center. Kemudian ada yang jawab MES, bukan. Mas itu masyarakat ekonomi syariah. Itu pengurus ada Pak Teguh di sana. Baik. Terima kasih yang sudah menjawab. Nanti kita akan coba umumkan siapa menangnya. Oh ya, Pak Teguh dan juga Mas Awang Muda Satria, kita mulai ke sesi tanya jawab ya. Setelah 2 kuis tadi, kayaknya ini banyak pertanyaan terpilih yang akan kita coba bahas dalam waktu yang singkat karena waktu kita tinggal 15 menit ke depan lagi. Bersiap ya Pak Teguh dan juga Mas Awang Muda. Pertama dari Ibu Puji Astuti di Tangerang, saya mau bertanya kepada Bapak Teguh. Untuk rumah tangga dengan penghasilan rendah, perlukah asuransi jiwa dalam rencana keuangan masa depan, Pak? Jika jawabannya iya dan hanya mampu menanggung pembayaran 1 orang, siapa yang lebih diprioritaskan untuk didaftarkan asuransi jiwa tersebut? Suami ataukah istri? Lalu apa alasannya? Terima kasih. Prinsipnya secara ilmu personal finance, itu asuransi ini kan untuk meminimalisir risiko keuangan. Ketika pertanyaannya berkaitan dengan asuransi jiwa, maka kita harus paham siapa yang membutuhkan memiliki asuransi jiwa atau siapa sih orang yang perlu membeli asuransi jiwa. Syarat dari asuransi jiwa, orang yang perlu membeli asuransi jiwa itu adalah bukan syarat, lebih ke arah ketentuan atau teorinya orang yang membutuhkan asuransi jiwa adalah orang yang memiliki tanggungan dan orang yang memiliki penghasilan. Ada 2 nih. Orang memiliki penghasilan tapi jomblo sendirian hidupnya, ketika dia wafat nggak ada orang lain yang terganggu hidupnya secara keuangan, secara keuangannya bukan secara cinta nih ya. Curhat mulai nih. Ya, saya sudah punya pasangan, Mas. Iya, karena cinta juga kan. Sehingga gitu, orang udah punya penghasilan, tapi tidak punya tanggungan, nggak punya pasangan, nggak punya anak, nggak ada orang tua yang ditanggung, nggak ada kakak adik yang ditanggung. Kalau dia wafat, ya berarti kan pendapatannya berhenti nih, namanya juga wafat kan gitu ya. Maka tidak ada orang lain terganggu hidupnya. Nggak ada orang yang bergantung pada pendapatan yang bersangkutan. Nah, ini belum perlu sebenarnya. Kecuali kalau bentar lagi akan nikah atau berencana akan menikah, mulai perlu dipikirin. Yang kedua adalah punya tanggungan itu. Yang pertama, punya tanggungan. Yang kedua, punya pendapatan. Orang punya tanggungan tapi nggak punya pendapatan. Ya, berarti orang yang tanggung selama ini nggak ngandelin dari pendapatannya dia ya kan? Nggak perlu asuransi jiwa. Sehingga asuransi jiwa syaratnya 2 itu. Nah, kalau pertanyaan tadi, apakah perlu asuransi? Asuransi apa aja? Yang pertama asuransi kesehatan untuk semua anggota keluarga. Yang kedua asuransi jiwa untuk pencari nafkah utama dalam keluarga.
Saya nggak ngomong suami, saya nggak ngomong istri, tapi pencari nafkah utama dalam keluarga. Nah, ini kadang-kadang suka agak kebalik, Mas Daryl. Karena syaratnya tadi itu ya, secara teorinya, punya pendapatan dan punya tanggungan. Kadang-kadang suaminya sibuk kerja, pas ditawarin asuransi jiwa, papa sibuk, mama aja deh yang beli, gitu kan. Yang ditanggung si istri gitu, padahal istrinya nggak bekerja misalkan gitu kan. Jadi kalau istrinya meninggal, keluarga akan dapat santunan. Kalau suaminya meninggal nggak dapat santunan, orang yang ikut asuransi istrinya kok. Padahal tujuannya asuransi adalah kalau si pencari nafkah utama meninggal sehingga pendapatan atau sumber pendapatan dari keluarga ini hilang, maka disantunin oleh peserta asuransi yang lain kan sesuai dengan prinsip syariah itu. Sehingga ada dana yang akan digunakan untuk melanjutkan hidup. Anaknya tetap bisa sekolah, tetap bisa makan, nggak ngerepotin orang lain, kan gitu. Nah, tapi kalau istri yang ditanggung, suaminya meninggal kan nggak dapat santunan. Atau kalau istrinya meninggal, baru dapat santunan. Ibu-ibu kalau beli asuransi, kemudian ibu meninggal, ibu ya, gini ya, dengerin nih. Ibu punya asuransi, ibu meninggal, yang dapat santunan siapa? Suaminya. Dapat modal tuh, gitu ya kira-kira ya. Untuk buka cabang baru gitu kira-kira. Ya, usaha maksudnya. Paham kan? Paham Ya, kan? ya. Ini bagian curhat juga sebenarnya Mas Awang sih. Makanya, jadi gitu. Jadi kalau memang terbatas, perlu nggak asuransi? Perlu. Nah, pertama ada kesehatan. Apakah pakai asuransi kesehatan yang diwajibkan oleh pemerintah aja, dirasa cukup ketika ini ya silahkan. Ketika asuransi jiwa, sebaiknya pakai asuransi jiwa untuk mencari nafkah utama dalam keluarga. Semoga bisa menjawab. Baik, terima kasih Pak Teguh, Ibu Puji juga terima kasih. Nanti jangan lupa mungkin bisa follow Instagramnya Bu Puji agar bisa lebih tahu apa saja produk yang relevan dengan pertanyaan Ibu ini di @Prudential Syariah Indonesia. Oke, ya ini Pak Teguh lagi ada yang menanyakan dari Dwi Oktarina di Bekasi, Pak Teguh. Pak, seringkali suami setiap memberi uang bulanan selalu bilang, pinter-pinter ya ngaturnya biar bisa sampai gajian lagi. Nah, sebagai istri harusnya nggak perlu dibilangin juga udah pasti pinter ngatur keuangan. Tapi kadang ada aja pengeluaran yang nggak terduga. Akhirnya membuat uang bulanan nggak cukup, Pak Teguh. Kita harus minjam ke teman atau saudara. Hal ini apakah merupakan salah satu ketidakcerdasan saya dalam kelola keuangan? Ada nggak tips dari Pak Teguh agar cerdas dalam mengatur keuangan? Baik, tipsnya pertama ngobrol sama suami, list down tuh, bikin daftar pengeluaran yang tak terduga kok tiap bulan itu bukan nggak terduga jadi. Gitu kan. Jadi sesuatu hal apa nih yang membuat kita kok jadi kurang, gitu kan. Bikin daftarnya. Memang agak sedikit repot. Bikinlah 1 bulan, 2 bulan, sampai 3 bulan pertama, setiap kali ada pengeluaran, catat. Apalagi sekarang sistemnya kan banyakkan less cash ya, atau cashless lah ya. Cashless, sehingga tercatat kan di handphone kita bayar pakai QRIS atau KRIS bacanya gitu ya. Terus kita bayar pakai transfer, kita beli online tercatat di marketplace. Nah, kita belanja ada struknya, tinggal difoto bisa gitu ya, dan sebagainya, sehingga akhir bulan, ini bentar lagi akhir bulan kan ya, di tanggal 20 nih ya. Setelah bulan Desember pengeluaran kita tuh apa aja sih? Termasuk kasih saku anak, catat. Sehingga kita tahu nih pengeluaran bulanan sebulan kita apa. Bulan depan catat lagi apa ini. Memang agak repot sedikit. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga repot. Setelah itu, atau kan sampai 6 bulan lah kalau ingin membiasakan nyatet terus tuh. Habis itu kita akan terlihat polanya. Habis itu dianalisis lah ya kalau bahasa kerennya. Dilihat, dibaca. Apa sih pengeluaran-pengeluaran kita yang memang harus kita keluarkan, maka itu nggak bisa diganggu-gugat. Apa yang pengeluaran-pengeluaran yang sebetulnya bisa nggak kita keluarkan. Nah, ini yang seringkali kita sebutnya sebagai bocor halus. Ya, habis tuban kalau bocor halus nggak ketahuan di mana. Tapi ketika kita periksa, kita kontrol pakai air ban kita, gitu kan, nah, ketahuan bocornya di situ. Apa yang terjadi kalau ada bocor halus, kita tutup, bener nggak? Oh, berarti pengeluaran ini nggak perlu, maka terkontrol kita. Nah, itu langkah pertama. Tapi habis itu ketahuan nih listnya, ngobrol sama pasangan, ngobrol sama suami, ngobrol sama istri kalau ada seorang laki-laki gitu kan, bahas. Nih pengeluaran tuh kayak gini, mama udah atur semaksimal mungkin, seefisien mungkin. Hasilnya pengeluaran kita tuh segini, nah, pendapatan kita segini nih, ada kurang, sehingga saya bayar utang nih bayarnya dengan utang, tutupnya dengan utang. Atau di antara itu ada cicilan utang, kalau gitu nggak boleh ngutang dulu nih. Ya, supaya nggak nambah cicilan. Nah, setelah itu ketahuan apakah memang bisa diefisienkan pengeluarannya, atau pengeluaran udah nggak bisa efisien, yang ada pendapatannya tetap kurang terus gitu ya. Nah, maka mulai dipikirkan untuk cari pendapatan tambahan.
baik oleh suami maupun berdua sama pasangannya, sehingga bisa nutup. Artinya tipsnya dari dua sisi, apakah mengurangi pengeluaran, dikontrol lagi, tapi biasanya itu cukup ngap-ngapan, cukup bikin ikat pinggangnya makin kencang, dan jangan-jangan nggak nyaman ketika ikat pinggangnya makin kekencengan gitu kan. Yang kedua adalah coba cari alternatif income baru atau nambah income, sehingga kita bisa leluasa dan bahkan mungkin bisa berinvestasi, bisa memenuhi kebutuhan kita di masa mendatang. Gitu Mas Steril. Oke, baik. Terima kasih Pak Teguh. Semoga terjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Dwi Okarina. Saya mau bergantian deh ke Pak Awang. Ini Pak Teguh boleh minum dulu, santai dulu. Nanti masih ada pertanyaan lagi buat Pak Teguh. Ayo, siap-siap Pak Awang. Dari Ibu Rubini di Kebumen. Assalamualaikum Bapak Awang. Kesadaran akan berasuransi masih tergolong rendah, apalagi di kalangan yang lokasinya jauh dari perkotaan. Apa yang bisa dilakukan oleh Prudential Syariah agar bisa mengedukasi serta bisa memberikan informasi kepada masyarakat, terutama kepada generasi milenial, agar bisa diterima dan sadar akan pentingnya berasuransi? Karena masih banyak loh yang berpikir seperti bayarnya mahal, takut rugi, dan sebagainya. Silakan singkat saja, Mas Awang. Baik, terima kasih Mas Daryl. Pertama saya mau konfirmasi kasus Pak Ustadz Teguh tadi ya, bahwasannya benar pernah kejadian gitu Mas Daryl ya. Saya dapat ini kisah nyata di mana ada seorang ibu-ibu itu senang banget dibelikan asuransi oleh suaminya. Dia senang banget dan dia sangat inilah sama apresiasi apa yang dilakukan suaminya gitu ya. Yang mana dulu suaminya nggak mau berasuransi, akhirnya mau berasuransi dan dia berikan untuk istrinya. Dan ternyata case-nya tadi seperti Pak Ustadz Teguh bilang, rupanya yang diasuransikan adalah istrinya, makanya mungkin suaminya mau buka asuransi. Jadi asuransi itu ternyata yang diasuransikan adalah istrinya. Kalau asuransi atas nama istri kan yang diasuransikan istrinya, berarti istrinya yang meninggal baru keluar santunan kan kayak gitu. Berarti aman dong si suaminya, makanya suami wah ini bahaya gitu ya. Jadi yang diasuransikan seharusnya kan suaminya, dan itu memang pernah terjadi. Nah ini lagi terkait dengan literasi ya. Literasi sebenarnya siapa yang harus diasuransikan. Nah terkait dengan pertanyaan tadi, apa yang kita lihat saat ini adalah memang sekarang alhamdulillah selama pandemi ini banyak kemudahan-kemudahan dalam proses literasi bisa kita gunakan. Seperti sarana Zoom yang mana bisa menjangkau, mungkin sebelum kita melakukan literasi bersama MES, dulu saya ingat sebelum masa pandemi kita itu ke daerah Mas Daryl. Ke Aceh, ke Medan bersama Ustadz Teguh juga sering diundang gitu, ke Kalimantan, ke daerah-daerah untuk meliterasi asuransi ini. Memang kalau offline itu kan kadang kendalanya daerah paling ibu kota atau apa gitu ya. Nah, alhamdulillah dengan adanya Zoom ini kita bisa lebih meluaskan literasi kita dan juga memanfaatkan kalau terkait milenial dari sisi Prudential Syariah sendiri itu sudah ada IG-nya, ada Facebook-nya, dibuat juga YouTube-nya, kemudian juga dibuat tadi Syariah Knowledge Center yang di salah satu usernya yang diharapkan adalah orang-orang milenial, kaum milenial untuk mengetahui tentang produk-produk keuangan syariah, bukan hanya asuransi di Syariah Knowledge Center tersebut, juga ada terkait dengan selain asuransi juga. Nah itu biasanya kan milenial nggak lepas dari gadget ya Mas Daryl ya, meskipun lokasinya dimanapun, mau di Aceh, mau dimanapun sampai Papua, pasti nggak lepas dari yang namanya gadget. Nah ini yang coba kita gunakan sarana ini supaya bisa meliterasi lebih cepat gitu ya. Apalagi tadi ada biaya mahal, takut rugi, sama apa tadi Mas Daryl? Takut rugi dan lain sebagainya. Dan sebagainya gitu. Tapi sebenarnya kalau orang takut rugi, justru dia harus berasuransi. Kalau dia paham asuransi ya. Oh, justru begitu ya Mas Awang ya? Karena orang yang berasuransi itu takut mengalami kerugian yang sangat besar sehingga dia berasuransi. Kenapa? Dengan asuransi itu kerugian besar tadi konsepnya bisa dialokasikan dengan dana yang kecil. Oke. Kan gini Mas Daryl. Ya. Saya kasih contoh nih. Kita ingin mempersiapkan dana kesehatan. Dulu nenek saya nih ya, kalau untuk dana kesehatan, dia dapat duit pendapatan biasanya dipisahkan pakai amplop. Dana kesehatan amplop A, dana pendidikan pakai amplop kan ya. Nah, kalau kita mindsetnya seperti itu, kalau misalnya di amplop kesehatan setiap bulan kita taruh 500.000, setahun cuma terkumpul dana 6 juta Mas Daryl. 6 juta. Pertanyaan saya, kalau setahun itu 6 juta, itu cukup nggak untuk biaya kesehatan? Sangat apa 6 juta. Ternyata dengan konsep bersama-sama asuransi syariah, kita bisa mempersiapkan plafon yang lebih tinggi lagi ya, karena kita nyiapinnya bareng-bareng. Nah ini kan sangat ini ya, berarti daripada Anda takut rugi nanti kalau rawat inap itu biaya yang membengkak dan kita pun tidak punya dana, mendingan pakai asuransi. Jadi orang takut rugi justru berasuransi, karena asuransi itu untuk menutupi kerugian supaya nggak berdampak kepada aset dan arus kas kita.
Nah, itu kalau dia Oke. paham gitu ya. Ya, Nah, ya, ini ya. orang-orang yang udah terliterasi dengan asuransi karena dia paham kerugian keuangan itu kalau terjadi resiko gede, makanya dia pakai asuransi gitu supaya meminimalisirnya tadi. Makanya asuransi itu salah satu ikhtiar dalam mitigasi resiko. Gitu. Oke. Baik, baik. Terjawab Bu Rini, terima kasih ya. Tapi kalau misalnya mau tahu lebih jauh, silakan Ibu Rini follow Instagramnya saja di @budisyariah_indonesia. Oke. Baik, ini satu lagi yang untuk Pak Awang. Dari Mbak Kiki Setia Abdi di Sukabumi. Bapak maksud Bapak Kiki Setia Abdi. Saya dan istri belum punya asuransi, Mas Awang. Belum ngerti soal asuransi. Asuransi apa yang cocok untuk saya dan istri? Penghasilan saya UMR. Dengan gaji saya sebutkan angkanya saja ya, di bawah 5 juta atau 4.300.000 rupiah. Saya sudah punya 2 anak. Bagaimana caranya agar penghasilan cukup untuk keluarga dan cukup juga untuk bayar asuransi? Mohon solusinya. Silakan, Mas Awang. Ya, terima kasih Mas Daryl. Tadi seperti yang saya copy paste aja dari jawabannya Ustadz Teguh tadi ya, bahwasannya kita melihat tadi kebutuhan pertama income kita. Kalau kita bicara tentang produk asuransi apa yang cocok, itu ada 3 tingkatan tadi. Pertama kita lihat asuransi kesehatan kita. Kalau misalnya Bapak penanya tadi masih nyaman menggunakan, kan kita punya BPJS ya. Oh, untuk kesehatannya saya masih pakai BPJS aman-aman saja, nggak masalah. Mau dari fase 1 dulu atau apa, dengan tingkatan-tingkatan, dengan administrasi yang ada di BPJS, saya cukup dengan itu dulu deh. Kan kayak gitu ya, ya nggak masalah. Kalau itu sudah oke, nanti coba next selanjutnya. Misalnya nih, tadi saya belum tahu profesinya apa. Misal profesinya adalah seorang pedagang gitu atau pebisnis, yang mana ketika menjalankan bisnisnya dia ada terkait dengan utang piutang. Yang mana ini potensi besar kalau misalnya dia sakit atau apa, bisa gagal atau meninggal dunia, ini kan bisa terwariskan utangnya kepada keluarga. Nah, mungkin dia bisa mulai merencanakan bagaimana memproteksi utangnya tersebut supaya nanti kalau terjadi sesuatu kalau selama masih hidup kan kita masih bisa berusaha ya, Mas Daryl, yang membantu. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita mitigasi dengan apa? Kita mencari asuransi senilai dengan utang kita tersebut, sehingga kalau misalnya terjadi sesuatu yang kita tidak harapkan, misalnya mohon maaf nih, pencari income meninggal, ada dana asuransi menutupi sehingga keluarga nggak ke-impact. Nah, itu bisa dicek dulu itu apa aja yang sudah punya, apa aja tanggungannya ya. Jadi itu bisa lebih cepat nanti menentukan dari 3 produk tadi, kesehatan, yang kondisi kritis atau catat tetap total, sama yang terakhir itu adalah jiwa untuk warisan atau untuk warisan. Proteksi bisnisnya tadi. Gitu Mas Dery. Oke, baik, baik. Pak Kiki terima kasih banyak. Ini karena waktu kita nggak cukup banyak ya untuk bisa bahas tentang hal ini, tapi mungkin Pak Kiki bisa coba follow Instagramnya di @budisyariah_indonesia. Oke, satu yang terakhir, pertanyaan untuk Pak Teguh. Mana yang lebih penting antara tabungan atau dana darurat jika penghasilan kita sangat pas-pasan sehingga tidak bisa melakukan keduanya? Sedangkan tujuan keuangan banyak. Lalu adakah tipsnya menambah pemasukan yang cocok buat saya? Saya itu ibu 2 anak, pendapatan hanya dari suami yang UMR-nya kecil. Terima kasih. Oke, silakan. Ini banyak yang curhat ya tentang penghasilannya. Baik, terima kasih Mas Daryl. Ini pertanyaannya, mana yang lebih dahulukan, apakah tabungan atau dana darurat? Jadi gini, tabungan itu instrumen keuangan, dana darurat adalah tujuan keuangan. Jadi dana darurat itu dana yang standby, yang kalau dalam kondisi darurat kita bisa pakai. Instrumennya bisa tabungan, bisa emas, bisa reksadana pasar uang, bisa deposito, bisa ada macam-macam. Sehingga saya melihatnya adalah Ibu benar ya tadi Ibu ya? Ya, betul, Ibu Dewi. Ibu Dewi perlu punya dana darurat, instrumennya tabungan. Ya. Bagaimana dengan tujuan-tujuan keuangan yang lainnya yang banyak itu? Nah, Ibu susunlah prioritasnya. Misalkan pertama dana darurat, kedua dana pensiun, ketiga pendidikan anak, misalkan gitu ya. 3 itu dulu deh, misalkan tujuan keuangan. Tujuan keuangan punya rumah, mungkin juga perlu ditulis kalau sekarang belum punya rumah. Nah, kemudian bagaimana mencapainya? Dana darurat penuhin dulu lah, paling nggak 1 atau 2 kali pengeluaran bulanan ya. Kejar tuh, mau 1 tahun ke depan, mau 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan. Nah, udah jalan sebagian, tetap nabung untuk dana darurat, tapi mulai nabung untuk misalkan dana pensiun atau dana pendidikan anak beriringan. Mulai nabung juga untuk dana rumah, misalnya kayak gitu kan. Jadi inline tuh, gitu kan, inline, pelan-pelan. Nah, tips untuk pendapatan tambahan. Zaman sekarang pendapatan tambahan itu terbuka sangat luas, ya sangat luas banget. Bahkan dari rumah pun bisa dilakukan seperti online shopping lah, gitu ya.
segala macam banyak. Memang perlu kreativitas dan tentu sesuaikan dengan karakter kita. Kita tuh kuat di apa? Nah, misalkan kalau usianya masih 20-an, 30-an, mungkin masih banyak yang, terutama yang 20-an ya, masih banyak berubah-ubah nih. Tapi carilah sesuatu yang kita good at, apa ya, kita tuh bagus di sisi apa, kita tuh pinter apa, atau kita tuh happy kalau ngerjain apa, happy kalau ngapain gitu ya. Nah, itu ada peluang bisnisnya nggak di situ? Ada peluang suatu hal yang, misalkan sesimpel orang hobinya merangkai bunga misalkan gitu. Oh, jangan-jangan bunga yang dirangkai, bunga kertas atau apa, ketika difoto diupload, jangan ada yang ini ya, ada yang suka ya. Nah, mulai dijual misalkan gitu. Hobinya menjahit, coba dia buka ini jahit misalkan gitu kan. Hobinya apa? Skincarean. Oh, carilah skincare yang murah, upload ke grup Instagram lah, ke Instagram lah, ke grup WA lah atau apa. Kemudian jual, ambil margin di situ dan sebagainya. Tentu tipsnya adalah yang kita happy jalaninya, dan yang kedua adalah yang kita good at, kita bagus atau punya keahlian di sisi itu. Tentu saya nggak bisa ngomongin, Bu jadi pembicara aja Bu enak, nggak, belum tentu pinter gitu kan. Jadi dokter aja, iya kan harus ada sertifikat gitu-gitu kan, sehingga makanya harus sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Iya, baik. Semoga terjawab ya Ibu ya. Tapi memang betul disampaikan oleh Pak Teguh, zaman sekarang tuh mudah kok untuk bisa mendapatkan margin ya. Follow maksudnya Pak, lakukan sesuatu hal yang kreatif, coba untuk upload ya Pak Teguh ya, kemudian posting segala macam, ada yang nawar ya udah, siapa tahu berkelanjutan. Oke, itu dari sisi bisnis. Mungkin next time kita bisa bahas lebih bisa lagi. Tapi sayang sekali waktu itu terbatas. Saya mau ke Mas Awang Budha Satria dulu. Mas Awang, izin 1 atau 2 menit saja. Apa konklusi yang bisa disampaikan sebagai sebuah insight di penghujung tahun ini sehubungan dengan mindset kaya versus cerdas agar bisa mewujudkan pribadi tangguh, kelola keuangan dengan asuransi syariah? Silakan. Baik, terima kasih Mas Daryl. Kalau dari saya intinya adalah kalau bisa lebih murah, ngapain lebih mahal? Dan kalau bisa ditanggung bersama, ngapain nanggung sendiri? Kan gitu ya. Jadi insya Allah ini asuransi syariah ini adalah sebuah inovasi ikhtiar manusia dalam rangka mereka itu mengetahui masa depan penuh dengan resiko, mereka berusaha untuk meminimalisir kerugian tersebut. Caranya apa? Ditemukanlah dengan cara ternyata dengan berasuransi ini menjadi lebih mudah karena bersama-sama itu kita akan lebih kuat ketimbang kita nyiapinnya sendiri-sendiri. Jadi yang bisa saya sampaikan adalah yuk kita bersama-sama menghadapi resiko masa depan gitu ya, ketimbang kita menghadapinya sendiri-sendiri. Bersama kita akan lebih kuat dan lebih berkah insya Allah, Mas Dari. Amin, mudah-mudahan ya. Ya, konklusinya Pak Teguh mewakili pengurus pusat MES, apa yang bisa disampaikan? Ya, kita harus terus mengedukasi diri kita, terutama di sisi keuangan. Ikuti terus serial-serial yang dilakukan oleh MES, termasuk yang bekerja sama dengan Prudensial Syariah ini, di mana kita ingin mengedukasi masyarakat kita agar melek di sisi keuangan dan juga sesuai dengan prinsip syariah. Jadi kita ingin memasyarakatkan ekonomi syariah, sekaligus kita mensyariahkan ekonomi masyarakat, sehingga masyarakat kita berekonomi atau berusaha atau bertransaksi keuangan itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga bukan hanya happy di dunia tapi juga happy di akhirat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh dan juga Mas Awang Budha Satria. Demikian tadi seluruh rangkaian acara dalam talkshow online asuransi syariah untuk series yang ke-7. Alhamdulillah sudah kita lalui bersama dan kita bisa mendapatkan banyak sekali insight dan juga edukasi menarik ya dari apa yang disampaikan oleh Pak Teguh dan juga Mas Awang Budha Satria. Semoga berkenan. Kami ucapkan terima kasih untuk semua yang sudah bergabung. Khususnya terima kasih kepada Bapak Ustadz Taufikur Rahman SQ, selaku Ustadz Pantun yang sudah membuka rangkaian acara ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh peserta yang telah bergabung. Selamat untuk Anda yang sudah mendapatkan hadiah-hadiah tertentu dengan nama-nama yang akan disebutkan. Nah, ini dia nama-nama door prize, mic quiz dan juga pertanyaannya. Selamat kepada Puji Astuti di Tangerang, kemudian Rumini di Kebumen, Kiki Septi Abdi, dan Yanti Putri, Eka Kusuma Aryati, juga Dwi Oktarina Bekasi, ada Ananda Raja, Ibu Dewi Yulita di Garut, Ardi Wahyuni, dan juga Nur Santi. Pemenang nanti dapat konfirmasi kepada admin grup WA peserta ya. Nah, dengan demikian berakhir sudah seluruh rangkaian acara kita dari mulai talkshow online syariah asuransi syariah yang pertama
sampai dengan yang saat ini ke-7, insya Allah kita masih diberikan kesempatan untuk terus mengedukasi, meliterasi pada tahun depan dengan konsep acara yang lebih bagus lagi. Semoga bisa diwujudkan di tahun depan. Saya Daryl Adam selaku pemandu acara mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau selama memandu acara ini banyak sekali kesalahan dan kekurangan dalam suksesnya acara berlangsung. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan bersama-sama hamdalah. Alhamdulillah Hirobbil Alamin. Sampai jumpa dalam event MES lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Teguh, terima kasih banyak ya. Sama Mas Awang, terima Daniel. kasih. Ya, sama-sama. Salam untuk semua teman-teman di Indonesia Syariah. Sampai ketemu Pak Teguh. Sampai ketemu. Oke, baik. Industri asuransi syariah ini halal berarti Pak Wapres ya, sesuai dengan keputusan dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI? Ya, asuransi syariah itu kan berkembang sesuai tumbuh dengan operasionalnya sesuai dengan fatwa. Bukan hanya boleh, tapi sudah ada fatwanya dari Dewan Syariah Nasional tentang asuransi syariah itu. Bukan hanya fatwa, tapi juga Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sudah menempatkan ya pengawas syariahnya di masing-masing daripada perusahaan asuransi syariah. Jadi sudah ada undang-undangnya tentang asuransi syariah, sudah ada fatwanya dari Majelis Ulama melalui Dewan Syariah Nasional, bahkan sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi kesyariahannya itu sudah tidak masalah lagi, sehingga tidak menjadi sesuatu yang kontroversi lagi. Ya, ini artinya dalam sistem perasuransi syariahan di Indonesia itu sudah clear, sudah tidak ada masalah. Nah, sekarang yang sedang kita upayakan adalah bagaimana ini melakukan sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat memahami ini.